ya katakanlah mencari tahu. Saya ingin mencari tahu bagaimana partisipasi atau dinamika para alumni KEP di paroki masing-masing ya, atau ya khususnya di paroki masing-masing. Mungkin kita ada buat apa ya, mungkin ada kegiatan apa yang dibuat supaya apa? Karena kita KEP, bagi saya ya, yang mengikuti KEP tanpa melakukan sesuatu, tanpa adanya follow up dari materi-materi yang kita buat, kita dengarkan, kita ikuti, itu bagi saya KEP hanya sekedar sebuah kegiatan. Ya, maaf kata ya kasarnya, ya KEP itu hanya sebagai sebuah kegiatan jika tidak ada follow up-nya ya, tidak ada follow up-nya. Entah itu di paroki, di dalam masyarakat, di dalam keluarga, dalam pekerjaan kita, bagi saya itu harus ada supaya apa? Kita menjadi manusia baru, ya gitu. Nah, menjadi manusia baru itu ada hubungannya dengan Paskah, ya. Kita dibangkitkan dari cara hidup yang lama kepada cara hidup yang baru. Nah, itu. Nah, lanjut. Nah, ini saya meminta mungkin dari para yang mengikuti ini, kita berbagi bersama. Karena kita ini alumni KEP, kita semua adalah alumni KEP, ya. Mungkin ada yang mau berbagi, sharing, 1-2 orang atau 3 orang bisa juga, atau semua orang juga mau sharing bisa, ya. Saya ingin mendengar, kita ingin dengar bersama-sama, ya, pengalaman tentang kesaksian hidup kita, ya, di paroki atau di keluarga, ini dalam hubungannya dengan KEP. Ya. Setelah kita mengikuti KEP, apa yang telah saya buat di dalam, mungkin di gereja, di paroki, dan lain sebagainya, atau di mana saja. Nah, oleh karena itu, monggo siapa yang mau bersharing lebih dulu, mau berbagi, mungkin supaya kita belajar dari pengalaman orang lain, pengalaman alumni KEP. Maksud saya juga adalah supaya para peserta Majasem di sini, panitia KEP Majasem bisa mengikuti ya contoh atau bisa bercermin dari alumni KEP yang lain tentang kegiatan apa yang dibuat di paroki atau di lingkungan atau di dalam keluarga atau silakan. Oleh karena mari saya ajak, silakan sharing pengalaman apa yang telah dibuat. Mungkin 1-2 orang saja cukup sharingnya. Monggo, siapa yang mau sharing? Ya. Pengalaman kesaksian hidup. Ya. Jadi setelah ikut KEP, itu apa yang saya lakukan? Gitu. Ya. Entah itu secara pribadi atau entah itu secara komunal bersama. Ya, para alumni KEP 1 misalnya telah berbuat apa? Misalnya di paroki buat kunjungan kepada orang sakit sebagai bagian dari saksi Kristus. Silakan monggo sharing hal apa saja yang mau dibagikan. Ada yang mau sharing? Saya Romo. Oh, Pak Eko, sip, ya. Silakan. Mas Eko, ya silakan. Ya. Baik, Romo, selamat malam dan semua Bu Andri dan semua rekan-rekan alumni KEP dan juga SEP. Selamat malam semua. Terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Saya boleh bersharing atau menceritakan pengalaman saya, yaitu mengikuti KEP. Awalnya saya waktu mau ikut KEP di HKY yang diadakan oleh HKY itu KEP yang keempat, itu saya merasa penasaran kayak gitu awalnya. Nah, setelah ikut dari A sampai Z itu saya merasakan memang ada semangat dalam kegiatan, dinamika kegiatan itu, yaitu tentang pengajarannya, terus di acaranya itu, jadi merasa ada kebersamaan di situ.
Nah, kemudian dalam kegiatan itu saya merasa bahwa saya tidak sendiri. Saya bersama teman-teman, rekan-rekan alumni atau teman-teman yang berdinamika itu merasa bahwa ini suatu kegiatan bersama. Kemudian yang menumbuhkan saya bahwa saya punya banyak teman atau tidak merasa sendiri. Nah, kemudian setelah itu saya ditugasi oleh ya pengurus atau pengajar bahwa saya juga menjadi seorang apa istilahnya menjadi untuk diutus membentuk lagi CAP berikutnya. Ya, saya berusaha untuk mencoba berdinamika di situ untuk menggeluti lagi, dan saya rasakan bahwa kekuatannya yaitu kebersamaan, saling menopang atau saling berbagi. Mungkin saya juga nggak begitu pandai-pandai amat dalam multimedia atau mungkin dalam hal yang lain, tapi ada teman-teman yang bisa punya talenta di sini dan saya mungkin di sini, jadi tidak merasa bahwa saya ini juga minder, tapi karena banyak teman yang saling melengkapi. Nah, kemudian merasa bahwa kesaksian itu saya bahwa merasa kebersamaan aja yang menjadikan saya bertahan sampai di sini, itu ya kebersamaan untuk saling berbagi dan menyapa, Romo. Seperti itu aja. Terima kasih, Romo. Terima kasih Mas Eko. Nah, saya harus ingatkan adalah bahwa kita punya yel-yel CAP itu apa? Saksi Kristus siap diutus ya? Iya, Mo. Romo. Nah, itu yang saya ingin tanyakan ya. Setelah mengikuti CAP, ya, ada kita sudah menjadi saksi Kristus atau belum? Kalau sudah, apa yang telah kita buat? Misalnya di paroki, misalnya kunjungan orang sakit, ya rutin, atau juga ada kegiatan misalnya setiap hari baca kitab suci secara pribadi, lalu ada juga mungkin waktu di Prapaskah kemarin pergi berbagi apa sembako atau apa. Maksud saya seperti itu ya. Jadi ketika kita mengikuti CAP, jadi kita itu siap diutus, dan siap diutus itu bukan hanya sebuah slogan ya, tetapi harus ada ada efek dari kegiatan CAP ini ya, supaya kelihatan bahwa CAP yang kita buat ini ternyata menggerakkan saya untuk lebih dekat misalnya dengan orang-orang miskin dan lain sebagainya. Gitu. Kan siap diutus loh. Nah, mungkin masih ada sharing lain. Terima kasih Pak Eko ya. Mas Eko. Masih ada yang lain yang mau sharing? Saya coba ya, Mo. Oke. Sedikit. Silahkan. Saya termasuk orang yang lebih sering menolak kalau dikasih tugas. Apapun itu. Daripada menerima. Tapi setelah saya ikut CAP dan melihat banyak teman yang begitu memberikan waktu dan tenaga untuk pelayanan, lalu dari situ saya mulai sedikit banyak saya mulai berubah. Kalau terus dapat tugas atau tanggung jawab, misalnya ya di gereja lah kegiatan apa, yang penting saya iya dulu, ya bisa atau tidak itu urusan belakang. Kenapa? Karena saya percaya bahwa kalau Tuhan mau pakai saya, Tuhan pula yang akan membantu saya untuk bisa melakukan itu sampai selesai. Dulu saya selalu menolak, saya enggak bisa, selalu seperti itu. Terakhir yang saya alami sih waktu Sis Marta Toto ini MC ya, gitu. Sebetulnya itu pertama kalinya buat saya. Saya belum pernah MC sebelumnya, saya enggak tahu MC bagaimana. Tapi buat saya iya dulu dah, ya. Selebihnya saya percaya, saya coba bilang gini,
Tuhan kalau engkau memang mau aku lakukan ini, aku yakin engkau akan memampukan. Jadi sementara ini baru itu, kalau masalah kunjungan orang sakit itu sebetulnya sudah saya laksanakan walaupun tidak rutin ya Romo, itu karena dari Legio Maria kan ada seperti itu ya, kunjungan orang sakit itu ada. Jadi itu sudah pernah. Tapi kalau sekarang lebih ke saat Tuhan mau saya melayani, saya ya dulu aja deh gitu loh. Kalau dulu biasanya menolak, sekarang ya dulu aja deh. Selebihnya Tuhan yang akan atur. Itu sih mau sedikit sharing dari Baik, terima kasih saya. Pak Dewi. Berarti ada pengaruh positif ya, lebih Ya. menerima itu. Oke, baik, terima kasih. Banyak sebelumnya pengaruh positifnya yang saya alami. Masih ada lagi yang lain yang mau sharing? Mungkin yang di Paroki Selawi atau di Tegal yang mau berbagi pengalaman sesudah mengikuti KEP, ada kegiatan apa yang dibuat di paroki atas nama KEP ya. Mungkin ada yang mau sharing, silakan. Satu orang lagi terakhir. Romo, Pak Suroto biasanya punya pengalaman tuh Romo, Pak Suroto Batang. Pak Roto, oh ya. Mana Pak Roto mau sharing? Halo Romo. Ya, Pak Roto, monggo. Ini masih dalam perjalanan. Oh ya. Mau mudik Romo? Oh, mau mudik ya wes. Ya, tapi saya mendengarkan Oke, benar. oke. Oh iya, ya. Barusan apa yang di-sharing temanku tadi Pak Eko ya, Mas Eko. Juga yang belakangnya tadi luar biasa. Iya benar, benar. Jadi sebenarnya ikut set up atau CAP itu sebenarnya adalah sebuah panggilan juga. Mungkin kalau Romo panggilannya ke imamat, tapi kalau kami ini adalah kenan Romo. Sehingga apa yang sudah kita jalani, apa yang sudah kita pahami dari SEP atau CAP, itu mendorong kita lebih untuk berkarya dalam hal pelayanan. Karena semuanya adalah panggilan. Panggilan berkeluarga, panggilan melayani, panggilan menjadi pastor, menjadi suster. Tetapi kami ada panggilan berkeluarga sekaligus ada diperbolehkan untuk melayani. Benar apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Rasa syukurku hadir karena boleh melayani. Bersyukur karena boleh melayani. Upahku apa? Karena boleh melayani. Ini yang sering menjadi pegangan saya, termasuk istri saya yang selalu mendorong setiap ada kegiatan apapun. Ini luar biasa Romo, memberikan semangat dalam hidup saya. Terlebih di masa-masa akan purna tugas seperti ini. Oke lah, kalau awalnya dia kalau disuruh itu apakah saya pantas? Ketika saya disuruh jadi prodiakon, apakah saya pantas jadi prodiakon? Aku banyak dosa, banyak ini itu, kemampuanku juga kurang. Tetapi setelah mengikuti SEP kemarin itu menambah semangat saya untuk bisa melayani. Entah itu diperhatikan oleh Romo atau tidak, yang penting saya berkarya untuk Yesus. Begitu Romo, mungkin itu saja mungkin. Terima kasih. Kalau istri saya mau nambah silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Roto atas sharingnya. Ya, jadi KEP sebuah panggilan ya, panggilan kepada pelayanan. Baik, saya terakhir saja. Nah, waktu sebelum sudah saya mengajar KEP di Majasem Evangelii Gaudium, saya berpikir begini. Sebelum itu, ketika saya ingin memberi, lalu saya bertanya kepada maksudnya memberi materi, lalu saya bertanya kepada panitia yang sudah ikut KEP, ya,
kan sudah menerima berbagai macam ajaran. Ya, Bu Andri yang sering datang kasih itu tentang hidup doa, tentang tutorial kitab suci, lalu Evangelii Gaudium, tentang apalagi yang masih banyak itu ya. Lalu saya bertanya, apa yang sudah dibuat di paroki? Apa yang sudah dibuat di lingkungan? Kegiatan apa yang sudah dibuat? Maksud saya bertanya itu adalah supaya CAP yang kita buat itu ada efeknya, efek positif ya. Bukan hanya bagi diri sendiri, tapi bagi gereja juga. Makanya tadi saya menyinggung tentang apa itu, tentang bagaimana kita sesudah CAP, bagaimana kalau kita buat program, kita kunjungan orang sakit, kita misalnya setiap ada event-event penting, misalnya masa prapaskah, kita kumpulkan uang, kita bagi kepada tukang becak. Nah, itu bagian dari kesaksian hidup, bagian dari kita menjadi saksi Kristus. Nah, itulah ketika ada paradigma baru, ya di mana kita misalnya kita mengikuti CAP, ya, lalu sesudah CAP kita buat kegiatan amal sebagai bagian dari kesaksian hidup kita, kesaksian iman kita. Nah, itulah yang disebut saya bilang tadi kehidupan anugerah hidup yang baru, ya, anugerah kehidupan yang baru. Nah, jadi harapan saya seperti itu, semua untuk alumni CAP, untuk sekarang peserta CAP, harapan saya lebih ke situ. Ada efek positif apa sesudah kegiatan CAP ini bagi gereja, bagi paroki, bagi lingkungan, bagi keluarga. Itulah sebenarnya yang saya harapkan, supaya apa? Ini ada hubungannya dengan Paskah, supaya kita meninggalkan cara hidup kita yang lama kepada kehidupan yang baru. Ya, di mana dulu mungkin kita agak egois, mungkin sekarang kita lebih terbuka, lebih mau berbagi, lebih penuh sukacita dan lain sebagainya. Ya, bagi saya CAP itu harus memberi satu dorongan bagi kita untuk bagaimana kita hadir di tengah-tengah dunia yang sekarang ini, ya, sementara dunia yang katakanlah semakin maju, semakin modern, tapi banyak juga hal-hal yang semakin menurun, terutama dalam hal iman. Nah, kita hadir sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, apakah memberi dampak atau tidak? Ya, apakah ada sesuatu yang kita buat bagi orang lain atau tidak? Bagi keluarga, bagi paroki, bagi lingkungan, dan siapa saja. Nah, itu sebenarnya yang ingin saya kejar. Baik, lanjut saya sebagai tidak lama. Saya ingin mendahului, langsung saja masuk materi. Saya ingin mendahului materi saya itu dengan saya membagi 3 bagian. Yang pertama, kita mengerti apa itu Paskah dulu. Ya, Paskah. Nah, pasti kita setiap tahun kita dengar apa itu Paskah. Setiap tahun kita dengar penjelasan tentang Paskah dan lain sebagainya. Mungkin kita sudah bosan, tapi kita mendalami lagi bersama-sama. Ya. Lalu yang bagian kedua itu makna Paskah bagi saksi Kristus. Nah, saya ingin kita belajar dari para murid, ya, ketika mereka mengalami situasi sulit di mana ketika Yesus menderita dan ketika Yesus bangkit, itu suatu dinamika yang baru bagi para murid. Ada suatu paradigma kehidupan yang baru dari para murid. Dan saya ingin kita memaknai bersama-sama supaya kita juga seperti para murid. Gitu. Spirit yang kita bawa itu seperti para murid. Nah, lalu bagian ketiga, ya, hidup dalam terang kebangkitan sebagai saksi Kristus. Nah, ini hidup dalam terang kebangkitan ini merujuk pada apa yang harus kita buat, ya. Apa yang akan kita kerjakan setelah mengikuti CAP. Ya. Kita sebagai alumni CAP, apalagi sekarang masih dalam situasi Paskah, apa yang kita buat, ya, untuk gereja, untuk masyarakat dan lain sebagainya, ya, untuk dunia secara lebih luas. Nah, baik, lanjut. Nah, ini saya langsung masuk ke bagian pertama. Apa itu Paskah? Nah, Paskah dalam bahasa Latin Paskah, dalam bahasa Yunani juga Paskah, ya. Dalam bahasa Aram juga disebut Pasa, dalam bahasa Ibrani disebut Pesah. Nah, kemarin itu ada yang bertanya kepada saya, apa bedanya antara, kan kita ada yang mengatakan Happy Passover dan juga Happy Easter. Ada yang tahu bedanya? Kan ada yang bertanya kepada saya, Romo, apa bedanya Happy Passover dan Happy Easter? Nah, dua-dua kan
Selamat Paskah, tapi apa bedanya? Mungkin ada yang tahu? Bisa jelaskan singkat? Happy Passover, Happy Easter, itu sama, tapi ada beda maknanya. Ada yang tahu? Tidak tahu, Romo. Oh, enggak tahu ya. Nah, saya beritahu aja supaya kita tahu, supaya ada yang tanya. Nah, singkatnya begini. Jadi Happy Passover itu ditujukan bagi sebenarnya orang Yahudi. Ya. Happy Passover itu artinya melewatkan, ya, melewati, ya, Tuhan lewat. Nah, itu digunakan dalam perayaan Paskah Yahudi. Nah, jadi bedanya dengan Happy Easter itu bagi kita orang-orang Kristen, ya, bukan Yahudi ya, bagi kita orang Kristen yaitu Selamat Paskah. Ya, karena bedanya adalah kita orang Kristen Happy Easter itu merayakan kebangkitan Kristus. Tetapi Happy Passover itu orang Yahudi merayakan Paskah, di mana Tuhan, kita kan lihat dalam Perjanjian Baru itu Perjanjian Lama, ketika orang Yahudi merayakan Paskah itu mereka mengorbankan domba tak bercacat, lalu mereka darahnya itu ditaruh di palang-palang pintu, di depan pintu, supaya ketika Tuhan melewati rumah mereka tidak mati. Itu. Dan juga Happy Passover itu ada hubungannya ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, penjajahan Mesir, ya, di mana Tuhan berkarya bersama mereka, berjalan bersama melewati, ya, padang gurun selama 40 tahun, dan mereka bisa melewati itu, dan mereka rayakan dengan Paskah seperti itu. Itu Paskah Yahudi. Bagi kita Paskah orang Kristen, Happy Easter itu kebangkitan Kristus, ya. Di situ bedanya. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Jadi kalau orang tanya Happy Passover itu bagi orang Yahudi, perayaan Paskah Yahudi. Kalau bagi kita orang Kristen, Happy Easter, ya, kebangkitan Kristus. Nah, itu sekedar ini saja informasi. Nah, yang kedua, Paskah itu identik dengan Yesus. Nah, Yesus, Paulus menyebut Yesus sebagai anak domba Paskah. Dan kekristenan percaya bahwa Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan pada hari Jumat sore. Dan pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati pada hari Minggu pagi. Dan itulah Paskah sebenarnya. Ya, Paskah itu Yesus yang bangkit, ya, yang menderita sengsara dan pada hari ketiga bangkit. Itu kita bisa bandingkan dalam Lukas, ya, Injil Lukas 24, Yohanes 20, Matius 8. Itu kita bisa lihat di situ. Ya, Yesus yang bangkit. Nah, itu hanya sekedar informasi. Lalu Paskah itu merupakan perayaan hari kebangkitan. Ya, kita tahu semua perayaan hari kebangkitan, dan bukan sebenarnya hanya sebuah perayaan kebangkitan kita merayakan bahwa Yesus itu bangkit. Ya, tidak ya. Tetapi merupakan perayaan yang penting karena kita memperingati, ya, peristiwa yang paling sakral dalam hidup Yesus. Paling sakral itu ada makna teologisnya, ya. Ya, sakral di mana Yesus mengalami kebangkitan yang kita tidak tahu prosesnya bagaimana. Tetapi intinya bahwa Yesus itu bangkit, ya. Dalam dalam terang, ya, kita tidak tahu misteri Allah itu seperti apa. Ya, kita tidak tahu. Tetapi artinya bahwa Paskah itu kita selalu merayakan kebangkitan itu. Ya, informatif saja. Nah, ini saya ambil, yang berikut ini adalah saya ambil dari Kompendium Katekismus tentang kebangkitan. Nah, kita bertanya, sebenarnya di mana letak kebangkitan Kristus dalam iman kita? Jadi posisi kebangkitan dalam iman kita itu di mana? Seperti apa? Nah, gereja mengajarkan bahwa kebangkitan Kristus merupakan mahkota, ya. Kebangkitan Kristus merupakan mahkota. Nah, sekali lagi saya katakan mahkota kebenaran iman kita kepada Kristus. Jadi kebangkitan Paskah, ya, itu merupakan mahkota dari kebenaran iman kita. Jadi kebangkitan itu bukan sesuatu hal yang
yang diada-ada, bukan sebagai sesuatu bukan sebagai sebuah dongeng, tetapi kebangkitan itu benar-benar satu peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi, peristiwa transendensi Allah, kemuliaan Allah yang ditunjukkan bagi kita, dan itulah kebenaran iman kita, iman kekatolikan kita, iman kekristenan kita. Jadi kebangkitan itu posisinya sebagai mahkota, kebenaran iman kita. Seperti Paulus bilang kan, tanpa kebangkitan iman kita itu sia-sia, pewartaan kita menjadi sia-sia. Kalau Kristus tidak bangkit, mungkin kalau Yesus tidak bangkit, mungkin iman kekristenan kita, iman kita kepada Yesus masih sampai pada tahap Jumat Agung. Kita tidak pernah mengalami Yesus yang bangkit. Mungkin kita sekarang masih menanti kapan Yesus bangkit. Mungkin tidak ada juga yang namanya kebangkitan. Tetapi dengan adanya kebangkitan, disitulah mahkota iman kita, kepenuhan iman kita, iman kita yang definitif di situ. Itu kebangkitan Kristus, pasca kita, pasca kita orang Katolik, orang Kristen. Nah, lanjut. Nah, setelah kita bertanya di mana letak posisi kebangkitan dalam iman kita, kita juga mungkin bertanya apa makna penyelamatan dari kebangkitan. Nah, makna dari kebangkitan adalah puncak dari penjelmaan. Kebangkitan itu puncak dari penjelmaan Yesus, misteri inkarnasi. Jadi kebangkitan mengukuhkan keilahian Kristus dan hal yang dia lakukan dan ajarkan. Jadi semua ketika Yesus datang ke dunia menjelma menjadi manusia lewat rahim perawan Maria, dan dia hidup bergaul dengan kita manusia, itu belum menjadi puncak dari iman kita kepada Yesus. Bahkan sampai dia menderita dan bangkit dan wafat di kayu salib, itu masih menjadi tanda-tanda dari penyelamatan kita. Dari penyelamatan manusia dari Yesus. Nah, puncaknya adalah kebangkitan Yesus itu. Makanya dikatakan, gereja mengatakan kebangkitan adalah puncak dari penjelmaan Yesus. Nah, terlebih lagi Kristus yang bangkit, penakluk dosa dan maut, adalah prinsip pembenaran dan kebangkitan kita. Jadi maksudnya adalah kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka prinsip iman kita, mahkota iman kita, yaitu tidak ada semacam tidak ada puncaknya begitu, katakanlah begitu. Jadi penyelamatan Yesus tanpa kebangkitan itu sia-sia. Iman kita itu menjadi sia-sia. Nah, kebangkitan itu menganugerahi kita rahmat sebagai anak angkat yang sungguh-sungguh merupakan partisipasi real, partisipasi nyata dalam kehidupan Putra Tunggal satu-satunya. Nah, itu. Jadi kebangkitan itu menganugerahi kita rahmat sebagai anak-anak Allah yang sungguh-sungguh kita mengambil bagian dalam kehidupan Yesus nanti, kehidupan Yesus kelak. Kita kan percaya ada kebangkitan badan. Kebangkitan badan itu adalah kehidupan kita bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Yesus, di akhir kehidupan kita nanti. Nah, pada akhir zaman dia akan membangkitkan tubuh-tubuh kita. Nah, itu seperti yang saya katakan tadi. Tanpa kebangkitan kita tidak akan percaya, kita tidak akan ada iman yang mengatakan bahwa kita setelah mati, ya sudah kita mati, tidak ada kebangkitan. Nah, ketika Yesus bangkit, disitulah kita yang percaya kita mengambil bagian di dalam kebangkitan Kristus, di dalam kehidupan bersama Allah. Itulah makna sebenarnya penyelamatan, makna Paskah bagi kita sebenarnya, bagi kita yang percaya kepada Yesus. Lanjut supaya tidak lama. Nah, iman akan kebangkitan menyangkut suatu kejadian. Yang dinyatakan oleh murid-murid yang benar-benar telah melihat Kristus yang bangkit sebagai peristiwa historis. Maksudnya apa? Kebangkitan Yesus itu bukan sesuatu yang saya bilang tadi mengada-ada, bukan suatu dongeng, bukan suatu halusinasi dari para rasul. Tetapi para rasul benar-benar mengalami Yesus yang bangkit itu. Mereka melihat Yesus yang bangkit.
Oleh karena itu mereka tulis di dalam kitab suci. Ya. Jadi kebangkitan itu memang suatu peristiwa sejarah, ya, yang benar-benar terjadi, ya. Ya. Dan sebagai kebangkitan Yesus sebagai jalan masuk kodrat manusia Kristus ke dalam kemuliaan Allah, ia juga sekaligus bersifat transenden atas cara yang penuh rahasia. Ya, saya sudah katakan tadi bahwa Yesus itu manusia dan Allah. Ketika dia mati sebagai manusia, ya, ketika dia mati lalu bangkit, disitulah dia masuk di dalam kemuliaan dia sebagai anak Allah, sebagai Allah, ya, sebagai rahasia, dan proses masuk ke dalam kemuliaan itu, dalam kebangkitan itu sesuatu yang penuh rahasia, ya. Dan nanti kita juga ketika kita mati dan kita dibangkitkan, ya kita tidak tahu sekarang bagaimana jadinya, ya. Tetapi intinya itu adalah suatu rahasia Allah yang kita tidak tahu sekarang ini. Hanya dengan iman akan kebangkitan yang akan membawa kita pada tahap mengalami, ya, kita akan mengalami rahasia Allah itu, transendensi Allah. Jadi ada dua makna, ya. Kebangkitan Yesus itu merupakan peristiwa sejarah, ya. Ada waktu, ada peristiwa terjadinya, kita ketahui kapan, para murid mengalami dan lain sebagainya. Tetapi sekaligus juga peristiwa sebuah kebangkitan itu sebagai satu misteri Allah, ya, yang kita tidak tahu terjadinya bagaimana, ya. Tetapi kita akan mengalami, ya, kita akan mengalami yang namanya kebangkitan, ya. Itu berarti kita berpartisipasi di dalam kebangkitan Yesus. Itu rahasia atau misteri Paskah yang harus itu. Dan ini kita bisa bandingkan dalam KGK nomor 6, Katekismus Gereja Katolik nomor 656. Ya, kita bisa baca di situ. Nah, kok nggak kelihatan ini. Nah, ini salah satu salah satu makna historis dari kebangkitan. Ya. Makam kosong dan kain-kain yang terletak di tanah menjelaskan bahwa tubuh Kristus dibebaskan oleh kekuasaan Allah. Ya, tadi kan transendensi Allah tadi, rahasia Allah. Jadi tubuh Kristus, ya, makam kosong dan kain yang terletak di tanah menjelaskan bahwa tubuh Kristus itu memang benar-benar dibebaskan dari kuasa Allah, dibebaskan oleh kuasa Allah dari ikatan kematian dan kehancuran. Jadi ketika Yesus mati, memang dia tidak benar-benar hancur, ya. Jadi tubuhnya itu, ya namanya Allah juga, ya, kita tidak tahu bagaimana proses terjadinya, ya. Tetapi kita bisa merasa, kita bisa melihat secara dalam perspektif iman bahwa memang kebangkitan Yesus itu adalah memang kuasa Allah, ya, sungguh-sungguh kuasa Allah. Dan kebangkitan Yesus dengan kebangkitan kita beda, ya. Kita itu dibantu oleh karena Yesus yang bangkit, maka kita berpartisipasi di dalamnya, ya, di dalam kebangkitan Kristus, ya. Kita dibangkitkan oleh kuasa Allah, ya. Itu intinya. Nah, gejala-gejala ini mempersiapkan para murid untuk pertemuan dengan yang bangkit. Maksudnya adalah makam kosong, kain-kain yang terletak di yang terletak tidak sesuai dengan seperti semula, itu mempersiapkan para murid, ya, secara disposisi batin, bahwa mereka nanti ketika melihat Yesus yang bangkit, ketika Yesus menampakkan diri mereka itu sudah memang benar-benar siap, ya. Mereka benar-benar siap, mereka mengakui bahwa Yesus itu benar-benar bangkit seperti yang sudah Yesus katakan, bahkan sudah diramalkan, dibuatkan sejak masa perjanjian lama. Itu. Lanjut. Mana ini ya? Lanjut. Nah, Kristus, anak sulung dari antara orang mati, dalam Kolose 1 ayat 18, adalah penyebab kebangkitan kita sendiri sejak sekarang oleh pembenaran jiwa kita. Nah, ini
Ini seperti yang saya bilang tadi, ada sangkut pautnya dengan kehidupan kita sesudah kematian. Jadi Kristus yang bangkit itu ya, adalah penyebab kebangkitan kita nanti. Ya. Jadi ada unsur eskatologis. Jadi ketika Yesus bangkit, ya, kita yang percaya, kita yang dibaptis itu mengambil bagian dalam dalam kebangkitan Kristus. Ya. Ini jadi ada makna eskatologis kebangkitan Yesus ya. Jadi intinya seperti itu ya. Kita akan mengambil bagian dalam kebangkitan Kristus ketika kita mati nanti. Ya. Itu adalah yang membuat kita mengambil bagian di dalam kebangkitan itu adalah Yesus sendiri. Nah, itu di situ intinya ya. Lanjut. Oh, mana ini? Nah, ini kesimpulannya. Kelihatan. Saya taruh terlalu atas jadi nggak kelihatan tulisannya. Arti dan nilai keselamatan dari kebangkitan. Nah, ini saya juga ambil dari Katekismus Gereja Katolik. Saya baca saja. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, ya, bukan iman pemberitaannya. Sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Nah, ini kata-kata dari Paulus. Jadi kebangkitan tanpa kebangkitan itu iman kita, pemberitaan dari para murid, para rasul itu tidak ada maknanya sampai sekarang. Ya. Seperti saya katakan tadi, kita masih dalam suasana Jumat Agung kayaknya. Kita tidak pernah merayakan Paskah. Ya. Nah, kebangkitan terutama mensahkan apa yang telah dilakukan atau diajarkan Yesus. Semua kebenaran juga yang tidak dapat dimengerti oleh pikiran manusia mendapat pembenarannya setelah Kristus yang oleh kebangkitannya memberi bukti terhadap otoritas ilahinya yang definitif yang telah dijanjikan. Ya, jadi kebangkitan itu suatu kebenaran, ya, suatu kebenaran yang kadang-kadang dalam pikiran kita itu kita tidak mengerti. Ya. Kita tidak mengerti rahasia Allah seperti apa. Tetapi di sini jelas ya, kebangkitan Yesus menegaskan otoritas ilahinya. Ya, otoritas ilahinya yang definitif. Ya, kuasa Allah yang sungguh-sungguh tidak bisa kita pikirkan. Tetapi disitulah sebenarnya tadi dikatakan dalam pertama tadi itu mahkota, ya, mahkota iman kita. Ya. Disitulah ya, puncak ya, kebangkitan Yesus ya. Nah, kebangkitan menegaskan kealahan Yesus. Ini kita semua tahu kebangkitan Yesus itu menegaskan sungguh-sungguh bahwa Yesus itu benar-benar Allah. Ya, kalau Yesus tidak dibangkitkan mungkin tidak ada orang yang percaya bahwa Yesus itu Allah. Ya, itu kita bisa bandingkan dalam Yohanes 8 ayat 28. Nah, dalam KGK 653. Kita bisa baca situ. Nah, rahasia Paskah memiliki dua sisi. Yang pertama, dengan kematiannya Kristus membebaskan kita dari dosa. Itu kita tahu. Ya, karena dari dosa-dosa kita Yesus mati. Ya, Yesus mati karena menebus dosa-dosa kita. Ya, kesalahan-kesalahan yang kita buat. Nah, Yesus menderita juga karena karena perbuatan kita. Nah, sekaligus dengan kebangkitannya ia membuka pintu masuk menuju kehidupan baru. Ya, jadi kebangkitan Yesus tidak hanya membebaskan dari dosa. Ya, tetapi dengan kebangkitan Yesus membuka pintu masuk menuju kepada kehidupan baru, yaitu kehidupan bersama Allah. Ya. Akhirnya kebangkitan Kristus dan Kristus yang telah bangkit itu sendiri adalah sebab. Ya. Jadi sebab itu sebagai efek ya, dan dasar utama kebangkitan kita yang akan datang. Ini yang saya bilang tadi, ada makna eskatologis dari kebangkitan. Jadi kebangkitan Yesus itu mempersiapkan kita yang percaya, yang dibaptis untuk menuju pada kehidupan yang baru. Ya, intinya di situ. Nah, sudah terlalu lama. Lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya, bukti kebangkitan Yesus itu kita lihat dari mana? Ada yang bisa jawab?
kebangkitan Yesus yang bukan bukti kebangkitan Yesus yang benar-benar apa ya? Yang benar-benar valid ya, itu apa? Kita lihat dari mana? Bukti kebangkitan Yesus itu kita bisa lihat dari mana? Yang paling valid ya, itu kita bisa ukur dari mana? Kita lihat dari mana? Ada yang bisa jawab? Saya pernah singgung dalam khotbah saya di Paskah kalau nggak salah, malam Paskah atau Paskah itu. Saya pernah singgung. Ada yang tahu? Bukti kebangkitan Yesus. Ya, di kitab suci kan kubur kosong. Ya, kubur kosong ya bisa saja orang curi dia, orang curi Yesus. Ya, seperti Maria Magdalena yang mengatakan ya dia sudah dicuri orang. Atau kain yang apa namanya? Kain yang terletak sudah tidak pada tempatnya. Ya. Tapi bukti kitab suci, karena kitab suci adalah kebenaran. Ya, oke, kitab suci oke, tapi bukti yang paling apa ya? Itu kitab suci itu efek dari kebangkitan Yesus, ya, katakanlah begitu. Ya. Tapi bukti bahwa Yesus itu benar-benar bangkit itu kita bisa lihat dari mana? Kita bisa ukur dari apa? Misalnya kubur kosong ya. Itu orang, atau Yesus bangkit. Yesus bangkit bisa saja di kitab suci kan ada yang mengatakan oh Yesus itu tidak bangkit, itu kesaksian para rasul itu bohong. Ya. Kesaksian para rasul itu hanya mungkin mereka berhalusinasi tentang itu. Itu ada loh dibilang. Ya. Orang-orang Roma mengatakan kepada ahli-ahli Taurat, para apa ya? Yang mereka mengatakan bahwa beri kesaksian bahwa Yesus itu tidak bangkit, ya, itu hanya halusinasi dari para murid Yesus. Bukti kebangkitan yang paling konkret sekali yang kita alami sampai sekarang itu apa? Karena iman. Nah, bukan karena iman, ya. Bukan. Roh Kudus. Ya justru karena ya, bukan karena ya Roh Kudus itu peran Roh Kudus oke, tapi yang kita bisa lihat, kita bisa alami itu. Bukti kebangkitan Yesus. Ya, kitab suci itu efek dari kebangkitan Yesus. Perjanjian baru ya. Ya. Itu efek dari iman kepada Yesus. Tetapi iman itu dari mana? Iman itu dari mana? Ya, kalau tidak tahu saya jawab saja. Nah, bukti kebangkitan yang paling otentik ini cara hidup para rasul yang berubah. Ini tidak ditemukan dalam kitab suci, tapi bukan tidak ditemukan dalam kitab suci. Ya. Tetapi bukti yang paling nyata sekali adalah cara hidup para rasul yang berubah. Mengapa? Ya, kita bisa lihat sebelum Yesus menderita. Siapa namanya? Petrus menyangkal Yesus. Ketika ketika Yesus mati, ya, para murid itu hidupnya tidak mereka seperti tidak ada panutan, mereka kehilangan pengharapan, ya, mereka seperti tidak ada gairah hidup, Ketakutan, mereka takut dan lain sebagainya. Dikunci. Ya, mereka pintu kunci. Ya, mereka lari meninggalkan Yesus. Yesus disalib, mereka meninggalkan dia. Ada kekhawatiran. Ya, dan setelah kebangkitan, apa yang terjadi? Ya, ingat peristiwa Yesus menampakkan diri kepada siapa itu? Kepada dua orang di Emmaus. Ya, dua orang di Emmaus. Ya. Mereka katakan, bukankah hati kita berkobar-kobar dan lain sebagainya. Petrus, ya, yang dulu menyangkal Yesus, waduh, kita lihat dia bisa menulis surat, ya, menulis surat-surat, ya, menulis kitab suci, ya, Markus, Lukas, murid Yesus. Ya. Mereka memang benar-benar berubah 180 derajat, sehingga mereka bisa menulis kitab suci.
mereka rela mati hanya karena Yesus, mereka rela, Petrus rela disalibkan terbalik, rela menjadi martir, ya. Bahkan mereka dikejar-kejar oleh Roma, oleh orang-orang Roma, dibunuh, mereka dibunuh, ya, karena orang-orang anak-anak yang baru lahir mereka bunuh, ya. Ya, kenapa? Pertanyaan kan mereka, mengapa mereka rela mati? Ya karena itu Yesus itu. Dan tanpa kebangkitan, para murid tidak akan berubah. Ya. Mereka tidak akan mewarisi iman yang definitif, iman yang benar-benar yang nyata. Kita tidak akan pernah percaya kepada Yesus itu. Ya, makanya saya bilang bukti yang paling otentik, yang paling nyata adalah cara hidup para rasul yang berubah, para murid. Ya. Maria Magdalena, seorang pendosa, akhirnya berubah ketika mengalami Yesus yang bangkit. Ya, aku telah melihat Tuhan, dan lain sebagainya. Ya. Dan harapan saya juga adalah, sebenarnya ini juga bagian dari makna Paskah. Ya. Makna Paskah itu sebenarnya bagi kita yang saya sudah singgung tadi adalah, ya, mari ya kita hidup secara baru, kita hidup menjadi ciptaan yang baru sebagai anak. Ya, kita belajar dari para murid. Ya, mungkin kita awal dulunya kita memang mengalami banyak penderitaan, banyak kekosongan dalam hidup kita. Kita mengalami banyak cobaan, tantangan yang membuat kita rasanya tidak mau hidup. Rasanya kita seperti makna hidup kita tidak, kehadiran kita ke hidup kita setiap hari tidak ada makna. Mari kita belajar dari para rasul. Tetapi pertama-tama kita harus mengalami Yesus yang bangkit itu dalam diri kita masing-masing. Ya, kalau kita tidak mengalami Yesus yang bangkit, ya, melalui dalam pengalaman rohani kita, ya kita sama, kita tidak akan pernah diubah, kita tidak akan pernah berubah. Hidup kita yang lama akan terus kita bawa. Mungkin semangat kita berubah, tetapi berikutnya, hari-hari berikutnya, tahun berikutnya, ya hidup kita kembali kepada cara hidup yang lama. Tapi mari kita belajar dari para rasul. Ya. Melalui kebangkitan, hidup kita diubah. Ya. Sama tadi jika saya kaitkan dengan Cap, ketika kita mengikuti Cap, kita mengandaikan diri kita dalam bingkai bingkai kita dalam ketidaktahuan. Ya. Kita masih belum diisi oleh pengalaman iman, pengetahuan iman. Ya, tetapi ketika kita mengikuti Cap, harus ada follow up-nya. Ya, harus ada cara hidup untuk kita buat di paroki, di lingkungan dan lain sebagainya. Ya. Aduh, sudah agak lama ini. Nah, ini yang terakhir, kedua terakhir. Nah, masuk bagian kedua, singkat saja. Belajar dari para murid, kebangkitan adalah perubahan paradigma hidup. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Ya. Jadi kebangkitan itu harus memberi kita paradigma baru. Ya. Kalau kita mengikuti Cap, harus ada paradigma baru sesudah kita mengikuti Cap. Ya. Seperti Paulus katakan itu dalam 1 Korintus, buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan baru. Ya. Kita harus menjadi adonan baru. Kalau kita Cap, yang mengikuti Cap, kita juga sudah merayakan Paskah sekarang, harus ada, ya. Kita harus menjadi pribadi yang baru, menjadi adonan kue, donat yang baru. Mungkin dulu bulatnya belum sempurna, sekarang kita sempurnakan sedikit donat itu. Ya. Kalau dulu kita buat kue tart atau apa, mungkin belum terlalu manis, masih kebanyakan telur. Ya, mungkin buat kolesterol. Bagaimana kita buat kue tart ini, ya, supaya tidak menjadi tidak membawa efek mungkin asam urat dan lain sebagainya. Artinya kita menjadi pribadi yang baru, sungguh-sungguh pribadi yang baru, ya, seperti Yesus, ya, mengambil dari manusia lama, dari manusianya menuju kepada kemuliaannya itu, ya, bahkan ketika dia bangkit, para murid tidak mengenal dia, ya. Itu karena dia menjadi ciptaan yang baru, dan kita diharapkan seperti itu,
Menjadi adonan baru berarti menjadi ciptaan yang baru dalam hidup kita. Yang lanjut, Yesus inilah dalam kisah para rasul, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah, ini adalah ada konteks, ada hubungannya dengan Cap. Ya. Kalau kita yang percaya kita mengalami Paskah Yesus yang bangkit, ya, berarti kita harus juga menjadi saksi dari kebangkitan Yesus. Kalau kita mengikuti Cap, berarti kita harus berani bersaksi. Berani bersaksi lewat apa? Ya lewat program-program yang kita buat. Ya, program misalnya kunjungan orang sakit tadi, kita membantu orang-orang miskin di sekitar kita, semakin banyak berderma, bermati raga, rajin membaca kitab suci, membina keluarga secara lebih baik, secara lebih baru, perbaiki komunikasi. Itulah sebenarnya makna Paskah, kebangkitan, kita menjadi adonan baru. Dan tanpa kita sadari ketika kita berbuat begitu, maka disitulah kita menjadi saksi, menjadi saksi kebangkitan Kristus. Kita menjadi saksi, kita menjadi orang menjadi saksi-saksi Paskah dan lain sebagainya. Dalam ini Maria Magdalena dalam Injil Yohanes katakan, aku telah melihat Tuhan, dan dialah yang mengatakan hal itu kepada aku. Jadi kalau kita ingin menjadi adonan baru, kita ingin menjadi saksi, pertama-tama kita harus mengalami Tuhan, ya. Mengalami dalam artian kita melihat Tuhan, ya, dalam hidup kita, dalam setiap langkah hidup kita, dalam setiap pekerjaan kita. Di situ kita harus mengalami Tuhan yang berkarya dengan kita, ya. Tuhan yang selalu membimbing kita, menyertai kita, dan lain sebagainya. Nah, pertama-tama harus didasari oleh itu, ya. Kalau kita tidak punya pengalaman rohani seperti para murid, ya, benar-benar mengalami Yesus, maka kita menjadi adonan baru, kita menjadi saksi, itu akan menjadi sulit. Kita akan hidup dalam cara hidup yang begitu-begitu saja. Kita tidak akan berubah. Dan kebangkitan harus membawa paradigma baru bagi kita, paradigma hidup yang baru bagi kita. Nah, dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 12 dikatakan, jumlah orang yang percaya kepada Tuhan semakin bertambah. Inilah sebenarnya yang saya harapkan. Ya, kita harapkan bersama. Ya, jadi kebangkitan membuat kita menjadi adonan baru, membuat kita bersaksi karena pengalaman kita akan Tuhan, sehingga kesaksian hidup kita itu membuat orang banyak percaya, membuat orang lain percaya, membuat orang lain respect dengan iman kita, sehingga tidak membuat orang lain tidak membuli iman kita. Ya, ini menjadi tantangan bagi kita menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia saat ini. Ya, kemarin-kemarin kita bisa lihat banyak orang, ya, kenapa kalau Yesus Tuhan itu Tuhan, kenapa dia harus mati? Kenapa dia harus dihinakan, disalib? Bukankah dia Tuhan? Seharusnya Tuhan tidak begitu. Ya. Dan lain sebagainya. Ya. Tetapi ya, kita diajak sekali lagi, mari kita menjadi pribadi yang baru. Ya. Membuat cara hidup, membuat cara-cara baru dalam pastoral kita, dalam pelayanan kita, seperti Pak Roto katakan tadi. Supaya apa? Ya, setidak-tidaknya bukan hanya ada orang yang percaya kepada Yesus, ya, tetapi orang menghargai iman kita karena kesaksian hidup kita. Ya, dengan begitu, ya, maka kita mengalami Paskah, ya, kebangkitan dalam hidup kita. Dan bagian ketiga, bagian terakhir, hidup dalam terang kebangkitan sebagai saksi Kristus. Nah, hidup dalam terang sebagai terang kebangkitan sebagai saksi Kristus, saya ingin menunjukkan satu video. Ini saya ambil di TikTok. Mungkin kita bisa mengambil makna apa dari sini. Saya langsung putar saja supaya kita bisa lihat.
Audionya Romo. Oh, enggak kedengaran ya? Enggak kedengaran ya? Iya Romo. Waduh, sabar ya. Tapi bisa baca tulisannya ya? Bisa Romo, bisa. Oh, alah. Kenapa enggak bisa ya? Sudah enggak apa-apa, karena sudah 1 jam. Nah, lanjut saja. Mana ini? Terakhir. Nah, apa tadi? Kembali ke tadi, sorry. Nah, ini hidup dalam terang kebangkitan sebagai saksi Kristus. Lanjut. Ini, ya, hidup yang digerakkan oleh kebangkitan. Ini ada hubungannya. Nah, ini yang terakhir ya. Hidup yang digerakkan oleh kebangkitan. Nah, hidup yang ekaristis. Ya. Jadi kebangkitan itu membuat kita sadar ya, bahwa Yesus sebelum dia menderita, dia membuat apa itu? Perjamuan malam terakhir supaya kita kenangkan bersama-sama dan kita rayakan setiap hari Minggu. Ya, ini hidup yang apa namanya sesudah kita mengikuti misa, pergilah kamu diutus, dikatakan begitu. Jadi ada makna hidup kita menjadi hidup yang ekaristis. Kita mau dibagi-bagi, ya. Kita mau ya berbagi dengan orang-orang yang di sekitar kita. Kita mau menderita sama seperti Yesus. Seperti tadi dalam video tadi dikatakan mengasihi dalam dunia yang melukai. Ya. Bagaimana kehadiran kita ya dalam dunia yang sekarang ini kompleks sekali dengan permasalahan yang begitu kompleks, yang begitu banyak, yang rumit. Ya, kita tetap menjadi seorang pribadi, seorang pribadi yang hidupnya ekaristis. Ya, kita mau membagi, ya, berbagi hidup dengan orang lain, berbagi senyuman dengan orang lain, berbagi sukacita dengan orang lain, memberi kesaksian hidup yang benar dalam masyarakat, dalam keluarga dan lain sebagainya. Itulah hidup yang ekaristis. Lanjut. Yang kedua, menjadi saksi Kristus dalam dunia yang terluka, yang tadi saya katakan. Ini tantangan bagi kita sebagai saksi-saksi Kristus, ya, orang-orang yang mau melayani, bagaimana kita yang menjadi saksi di dalam dunia yang terluka dan lain sebagainya. Nah, lanjut. Dan mendorong kita sebenarnya hidup yang digerakkan oleh kebangkitan itu harus mendorong kita untuk menjadi alter Kristus, ya. Kristus yang lain. Ya, kita menjadi kita menjadi uluran tangan Kristus bagi orang lain, orang-orang yang menderita, orang-orang yang miskin, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kita menciptakan cara-cara atau kesaksian hidup Kristiani yang baru, dan lain sebagainya. Yang menciptakan cara-cara atau kesaksian hidup Kristiani yang baru berarti ya apa yang akan kita buat ya, dalam pelayanan kita di gereja, dalam pelayanan kita di rumah, di dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk semuanya itu Paskah harus membawa kita pada satu cara hidup yang baru, paradigma hidup yang baru, supaya kita boleh bersaksi ya tentang iman kita ya, yang sungguh-sungguh ya memang bagi saya sangat luar biasa, supaya ini menjadi kesaksian bagi banyak orang dan semakin banyak orang yang percaya dibaptis ya dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf sangat panjang sekali tadi karena ada itu, jadi akhirnya lama sekali ya. 1 jam. Baik, saya serahkan kepada host, silakan. Baik, terima kasih Romo atas materinya malam ini tentang kebangkitan Kristus, makna Paskah bagi kita saksi Kristus. Mungkin dari materi atau pertemuan malam ini mungkin ada dari Bapak Ibu, teman-teman sekalian mungkin ada yang mau
bertanya kepada Romo Vento. Bertanya atau sharing silakan. Sharing Persilahkan. pengalaman pasca atau apa terserah. Dari Selawi mungkin? Dari HKJ Tegal? Selawi, Bu Maria Berti? Selawi. Dari teman-teman HKY? Mungkin saya Romo. Oke, Pak Roto, silakan. Peneguhan kepada umat dalam hal ini untuk memantapkan imannya bahwa Yesus benar-benar bangkit, itu sistem yang lebih mudah, kemudian mudah dicerna, lebih mudah diterima oleh mereka. Kadang termasuk juga kepada anak-anak kita, teman-teman, atau mereka yang belum mengimani Kristus. Terima kasih, Romo. Baik, terima kasih Pak Roto. Ada lagi? Ada lagi Ibu Bapak, mungkin dari Selawi, Gio. Saya lihat tadi ada Pak Bagio. Atau si Semari. Atau saya langsung jawab dulu Pak Roto. Ya. Cara yang konkret yang mudah dipahami oleh orang lain, terutama orang yang tidak mengenal Kristus, saya menyadari bahwa saya refleksikan adalah memang memberikan tentang iman kita itu agak sulit ya. Tetapi sulit dalam arti bukan berarti kita tidak boleh bukan berarti tidak ada yang bisa, kita tidak bisa. Nah, sebenarnya ada banyak contoh, mungkin orang-orang kudus, ya, orang-orang kudus yang misalnya Bunda Teresa dari Kalkuta, ya, kesaksian hidupnya misalnya ketika dia melayani orang-orang sakit lepra, dia di dalam penderitaannya dia dia mampu menangani hal itu, dan banyak orang juga yang tergerak hatinya untuk yayasan dari Santa Mother Teresa dari Calcutta. Nah, bagi saya soalnya kalau soal pemahaman iman, oke lah, kita mengerti bahwa Yesus itu bangkit. Ya. Tetapi yang paling penting adalah kesaksian hidup. Ya. Kesaksian hidup dalam arti bahwa kita memberikan contoh dalam hidup kita supaya orang mengerti bahwa iman kita itu benar-benar memang katakanlah sungguh-sungguh benar begitu. Kebenaran iman itu ada di dalam Yesus. Hanya kesaksian hidup kita yang bisa membuat orang jadi kesaksian hidup kita membuat orang mengalami cinta dari Tuhan itu. Ya. Bagi saya kesaksian hidup kita memang cara-cara sederhana apalagi ya, membantu orang miskin, yang mengajarkan anak-anak kita bagaimana harus memberi, bagaimana harus mengasihi orang tua, mengasihi teman-teman, itu sebenarnya bagian juga dari kesaksian iman kita. Dengan cara-cara yang sederhana seperti itu. Mungkin kalau kita memberikan pengertian, Yesus itu bangkit, ya mungkin bagi anak-anak atau bagi orang-orang tertentu mereka tidak akan menerima, ya sulit untuk menerima, bukan tidak akan menerima. Tetapi ketika mereka melihat kesaksian hidup kita yang baik, ya di situ, ya mereka juga akan, saya rasa mereka akan mengalami atau melihat ya bahwa iman kita memang benar-benar iman benar, katakanlah begitu. Begitu Pak Roto. Ya, mungkin Pak Roto punya pengalaman lain atau bagaimana?
kalau pribadi saya paling hanya menyampaikan kesaksian saya sebagai umat yang kami masuk Katolik pun sudah dewasa dan dari keluarga yang bermacam ragam. Dari Islamnya ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDII, ada yang Katolik, tetapi kami di lingkup mereka berusaha, ini loh orang Katolik itu seperti ini. Ajaran Kristus itu adalah kasih. Tidak ada yang namanya dendam, tidak ada yang, pokoknya orang-orang tidak baik dengan saya, selalu mau berbuat jelek kepada saya akan saya dekati, saya ajak bersama-sama, itu kesaksian saya seperti itu saja mungkin. Tetapi yang saya menyampaikan juga bahwa umat Muslim, mereka mengatakan Muslim, itu mengimani bahwa nantinya yang menjadi jaksa agung di akhir zaman adalah Isa Al-Masih. Ya, Isa Al-Masih sendiri mereka mengimani itu. Bahwa kami mengimani Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus itu. Karena Yesus adalah Al-Masih. Nah, hal ini kemenangan saya kepada mereka. Saya menyampaikan banyak hal, tetapi bukan hanya omong-omong, tetapi kita jalani dengan kesaksian hidup. Contoh kesaksian. Saya berbuat harus seperti apa. Akhirnya banyak teman-teman kami juga mengatakan, ya orang Katolik itu ternyata baik hati ya. Tidak ada saling gontok, tidak ada saling ini dendam dan sebagainya. Bahkan sampai saat ini mereka mengatakan, walaupun sakti, walaupun dihujat, walaupun gerejanya dibakar, mereka tidak dendam balik bakar. Itu saya sampaikan seperti itu. Sehingga mereka juga memahami, oh iya ya, bahwa kenapa tidak ada rasa dendam, kenapa tidak ada sakit hati. Itu adalah ajaran kasih Kristus. Saya mengatakan kasih saja karena hukum yang terbesar dan adalah hukum cinta kasih yang hanya dua itu. Ini yang sering saya sampaikan kepada mereka. Sehingga untuk meyakinkan kepada mereka, mau ikut silahkan, enggak, monggo. Karena Katolik itu umum, saya begitu. Katolik itu artinya umum. Mau masuk, ayo. Atau tidak, monggo sendiri. Kalau kami kan ikut Yesus, karena Isa yang lebih dekat, karena yang akan mengadili beliau, saya mengimani. Berarti saya percaya, saya dekat. Orang kalau sudah dekat kan KKN. Nanti kalau mau masuk surga, oh saya sudah dijamin masuk surga kok. Saya begitu. Nah intinya benar apa yang dikatakan Romo tadi, kesaksian hidup. Tapi saya kadang-kadang juga suatu ketika ada sih rasa ragu, benarkah Yesus itu Tuhanku? Benarkah Yesus itu penebusku? Kadang-kala ada kebimbangan itu pasti. Ya, ini mungkin kesaksian kami seperti itu, Romo. Tapi saya yakin, karena saya yakin tentang Injil. Injil adalah kebenaran. Karena itu adalah benar. Tidak ada Injil salah, tidak ada. Ya, saya mengikuti itu karena apa? Terlebih untuk Katolik adalah terpusat satu, terpusat di Roma. Lain kadang kalau saya mengatakan ada yang Kristen, Protestan, macam-macam, ada banyak sekte lain begitu. Tetapi monggo silahkan. Tapi kami satu, mengimani kepada Yesus di Roma yang dipimpin langsung oleh Paus. Ini kebanggaan saya, Romo. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ruto sudah bersaksi. Jadi memang betul ya. Sebenarnya dari orang Katolik, ya, kita bagi orang Katolik yang penting adalah, apalagi kita tinggal di dalam mayoritas, ya kesaksian hidup. Ya, kita tidak perlu pamer, oh Yesus itu Tuhan. Ya, kita perjuangkan. Kalau kita tinggal di tengah mayoritas, kita pasti akan kalah. Ya, tetapi mari kita tunjukkan kesaksian hidup. Misalnya apa? Ibu-ibu WKRI beberapa masa prapaskah apa ya sebelum masuk Minggu Palma. Ya, mereka mengadakan bagi-bagi sembako atau apa itu, ya, kepada tukang becak atau apa dan lain sebagainya. Mereka buat itu bagian dari kesaksian. Juga termasuk untuk BK, ini suatu hal yang luar biasa, Romo. Karena apa? Mereka keliling
doa keliling, ajak-ajak bareng-bareng, ayo kita berdoa bersama jam 6 keliling, datangi rumah ke rumah. Itu luar biasa. Itu sebuah kesaksian untuk mereka untuk menguatkan iman mereka. Dan nanti kepada mereka yang belum mengimani Kristus, benar apa yang disampaikan oleh Romo tadi, yaitu dengan bagi sembako. Tapi kadang-kala mereka mengecap Katolik adalah Katolik sih, begitu. Tapi sebenarnya. Oke. Ya, itu Mo. Makasih, mohon maaf. Ya. Masih ada ini sudah mau jam 8:30. Mungkin ada yang sharing punya pengalaman. Ya. Oh ya, silakan. Selamat malam Romo. Malam. Salam kenal dari Pulung Romo. Oh iya. Romo izin bertanya, ketika kemarin Paskah kita dihadapkan dengan 40 hari berpuasa ya Romo. Nah itu gimana sih memaknai Paskah itu, karena kita juga yang tadi Romo bilang kita ada di komunitas orang minoritas yang dimana kita berbicara, kita berperilaku pun tidak boleh sembarangan atau tidak bisa asal-asalan, karena nanti takutnya jadi masalah Romo. Saya minta saran dari Romo, ketika kita bisa makna apa sih yang bisa diambil dari Paskah gitu Romo. Baik. Pak siapa ya? Pak Pulung atau apa itu? Pulung Sakti Romo. Dengan Pak siapa? Sorry. Pulung Romo. Sip. Baik. Bagaimana memaknai Paskah di tengah mayoritas kan? Ya, dari sudut pandang saya ya, bisa ditambahkan oleh yang lain. Banyak pengajar dari ini, karena banyak juga yang sudah lebih pengalaman rohaninya lebih banyak, pengalaman menjadi Katolik lebih lama dari saya. Ya. Kalau secara teori ya, saya bisa mengerti, tapi dalam konteks kesaksian hidup, apalagi kita tinggal di tengah-tengah mayoritas, kita menjadi minoritas. Ya, bagaimana kita kita bersaksi tentang tentang iman kita, ya. Maksudnya begitu kan? Bersaksi, ya. Nah, memang ya bagi saya agak sulit sih. Saya juga mengalami bagaimana ya kita hadir di tengah-tengah saudara-saudara kita yang banyak ini, kita memberi kesaksian, kita beri jabat tangan saja kadang-kadang mereka nggak mau, ucapan selamat Paskah saja mereka nggak mau, kita ucapkan selamat merayakan hari raya misalnya Lebaran, mereka juga nggak ini ya. Ya bagi saya kita harus kembali, ya ini menurut saya ya, kita harus kembali kepada diri kita sebenarnya. Bagi saya kembali ke pribadi saya. Maksudnya adalah bagaimana saya memaknai misalnya Paskah, ya, kebangkitan Yesus itu memberi saya makna seperti yang saya katakan. Misalnya tadi saya katakan harus ada dinamika baru, paradigma baru dalam hidup saya. Ya, itu pertama-tama harus dalam diri saya dulu. Ya, saya mengalami kebangkitan dulu dalam diri saya. Ya, supaya apa? Ya, kita berubah dulu di dalam diri kita sendiri dulu. Ya. Mungkin kalau kita kita hadir di tengah-tengah masyarakat yang ini, ya saya nggak tahu ya, tapi pengalaman saya ketika saya merubah diri saya, cara hidup saya, ya, memberi kesaksian hidup saya bagi orang-orang lain, agama lain, ya kita tidak usah pamer-pamer lah misalnya, tidak perlu, katakanlah tidak usah pamer, ya kamu harus begini begitu, tetapi kita memberi kesaksian lewat cara hidup kita, perilaku kita. Mungkin kita menyapa mereka,
mungkin tetangga kita sapa selamat pagi, atau juga kita kasih apa ya, kita bangun relasi yang dekat dengan mereka tanpa harus kita apa ya menunjukkan maksudnya kita berbicara tentang iman kita dengan mereka, ya enggak perlu bagi saya. Tetapi bagaimana kita memaknai iman kita dan kita beri kesaksian lewat relasi kita dengan mereka, bangun relasi yang baik, ya. Supaya apa? Ya, tanpa kita sadari, tanpa mereka sadari, kita juga bersaksi tentang iman, ya, dalam tanda kutip, ya. Kehadiran kita itu memberi, ya bagi saya itu tidak perlu kita apa ya tunjukkan secara ekstrim, tapi lewat cara hidup kita dalam membangun relasi kita dengan mereka. Bagi saya sudah cukup, ya. Itu menurut saya, ya, yang itu. Mungkin ada tambahan dari. Tapi gini Romo, kalau saya kebetulan di lingkungan itu hanya di lingkungan RT ya Romo, itu hanya beberapa umat yang Katolik. Saya memaknai hidup saya sebagai orang Nasrani, sebagai orang Katolik itu saya tidak lebih banyak bicara, tetapi ketika saya bersama non Nasrani, dalam artian satu lingkungan itu dengan orang Muslim, pun saya tidak pernah menonjolkan diri bahwa ini loh saya orang Katolik, tetapi kita bisa bergaul dengan mereka, kita bisa berbagi dengan mereka. Misalkan hal simpel saja, ketika ada tetangga Muslim itu meninggal, kita datang ke rumahnya dia, kita berkunjung ke rumahnya dia, syukur-syukur bisa membantu kita membelikan apa, mempersiapkan apa, itu juga sudah menurut saya itu sudah jadi satu bagian bahwa itu jadi kesaksian saya sebagai orang Nasrani. Iya, sangat cukup itu dan memang diharapkan kita sebagai orang yang minoritas di dalam mayoritas memang harus begitu seharusnya, memberi apa ya membangun relasi, lebih terbuka dengan mereka, cerita-cerita, kalau ada orang meninggal kita kunjungi, kita ucapan belasungkawa dan sebagainya. Itu sudah cukup, ya. Ini juga yang saya bingung gini Romo, ketika saya juga itu salah satu bentuknya Romo, tapi di lingkungan RT kebetulan juga saya dijadikan salah satu pengurusnya Romo. Saya juga nggak tahu kenapa memilih saya, atau mungkin karena saya masih muda, karena mungkin sering istilahnya gampang untuk beradaptasi, jadi saya juga dijadikan pengurus di RT. Itu bagus itu. Itu salah satu, itu jalan, gunakan itu sebagai jalan untuk bersaksi tentang iman kita itu mengajarkan seperti ini. Dalam arti dalam setiap pekerjaan buat dengan itu sungguh-sungguh, ya, bertanggung jawab. Ya. Bagi saya itu kepercayaan, dan itu harus kepercayaan itu harus dipertanggungjawabkan, ya, dalam konteks kita seperti mempertanggungjawabkan iman kita, memberi kesaksian iman kita di tengah-tengah mereka. Dan kalau memang menurut saya gini Romo, kalau menurut saya malah saya berada di kawanan serigala, sedangkan saya sendiri domba Romo. Saya sendiri domba yang siap untuk diterkam oleh sekawanan serigala lah, istilahnya seperti itu. Jadi kan suatu saat saya mungkin bisa jadi santapan mereka ketika saya salah ngomong, salah berbuat dan lain-lain. Mereka siap, ini orang Nasrani, harusnya memang harus dihabiskan seperti itu Romo. Ya, tapi kepercayaan itu di dalam mayoritas itu biasanya agak susah, tapi kalau dipercaya itu berarti ada sesuatu yang spesial itu, ya, sehingga mereka bisa percaya, dan itu memang harus jalankan tugas itu dengan baik sebagai bagian dari bagian dari tanggung jawab, mungkin bukan tanggung jawab ya, tapi bagian dari tugas ini saya akan lakukan dalam terang iman saya begitu, sebagai orang Katolik yang mengajarkan misalnya kejujuran, tanggung jawab,
Itu dengan cara seperti itu kita sudah memberi kesaksian, kita memberi contoh dengan orang-orang yang mayoritas. Gitu. Saya yakin dengan cara yang begitu juga mereka akan senang, mereka akan dukung terus. Gitu. Seperti Ahok kan, walaupun dia keluar-keluar dengan ininya, tapi banyak orang yang mendukung juga. Itu bagian dari kesaksian iman dia. Begitu. Begitu. Siap. Terima kasih Romo. Oke. Nanti kita ketemu di Slawi tanggal 11. Woi, siap Romo. Sip, yo. Ada lagi? Kayaknya sudah setengah ini, sudah pada ngantuk semua ini. Intinya yang saya mau katakan adalah bahwa kita memaknai Paskah itu sebagai satu bukan hanya kita sebagai suatu formalitas bahwa kita merayakan Yesus yang bangkit, tapi Paskah itu harus membawa paradigma baru dalam kehidupan kita. Ya, kita menjadi yang baru, menjadi baru. Supaya apa? Kita boleh bersaksi di tengah mayoritas terutama. Ya, apalagi kita di sini sangat sedikit jumlah umatnya. Jadi bagaimana kita membuat diri kita, kehadiran membawa makna. Bagi saya itu sudah cukup untuk memberi kesaksian tentang iman kita. Begitu. Baik, kalau tidak ada saya akhiri ya, saya cukup sampai di sini. Baik, terima kasih Romo Vento untuk materinya, terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaannya malam ini. Sebelum kita akhiri, ada door prize buat kita semua yang hadir di sini. Sis Marta sudah siap dengan door prize-nya? Halo. Kita coba putar ya. Hari ini, malam ini ada 3 door prize yang akan kita bagikan. Sis Marta sudah siap? Silakan. Ya. Belum, si buffering. Yes. Ya. Bentar. Oke. Pak Joko. Aduh, hampir saya ya. Dari Mejasem. Pak Joko. Terima kasih. Ini aku di kampung ini. Oh iya, Pak Joko sudah di kampung. Iya. Salam buat keluarga di Ya, kampung. malam ya. Ya, makasih ya. Sip, yuk. Ya. Udah mudik. Ya. Oh. Iya, Pak Han? Ya, udah mudik ya, udah nyampe. Udah ya. Nyampe lalu Zoom ini. Pak Joko. Stop ya, yang kedua Bro Joyo dari Selawi. Terima kasih. Lagi ya. Siapa ya kira-kira? Perempuan, yang ibu-ibu yang harus dapat juga itu. Oh, Bu Berti. Ya enggak ini loh. Ya, oke. Selamat yang dapat door prize. Yang pertama Pak Joko dari Paroki Mejasem. Kedua Bro Senjoyo dari Selawi, dan yang ketiga Sis Maria Berti dari Selawi. Baik,
Sis Marta, sudah selesai ya berpres ya? Boleh saya tutup ya? Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi untuk Romo, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk hadirnya malam ini, bersamanya malam ini. Kita akhiri acara ini dengan doa penutup, dan setelah itu sekaligus minta berkat Tuhan melalui Romo Vento. Mas Eko bisa dibantu doa penutupnya? Terima kasih. Mas Eko, boleh bantu doa penutup? Suara saya kedengaran enggak ya? Masih ada. Mas Eko, boleh bantu doa penutup Mas Eko? Mas Eko mana sih? Atau mungkin Mas Eko enggak ada, bisa Ya. yang lain? Ada, Mas Eko ada. Ada. Halo, halo. Nggih, silakan Mas Eko. Oh, Mas Eko. ini udah penutupan ya. Sorry tadi audionya. Baik, terima kasih Romo dan juga Bu Andri, semua rekan-rekan alumni KEP dan SEP. Perkenankan saya menutup pertemuan pada malam hari ini dengan doa penutup. Nanti kita mohon berkat dari kepala kita Romo Vento. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu. Pada malam hari ini kami boleh bertatap muka lewat Zoom online ini bersama teman-teman, rekan-rekan semua, Romo. Terima kasih atas anugerah kesehatan dan kelimpahan rezeki bagi kami semua. Kami selalu rindu akan bercengkrama atau menyapa untuk saling menguatkan dalam perjalanan hidup kami. Kami maknai Paskah yaitu kebangkitan-Mu untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah masyarakat, menjadi manusia baru, untuk bersama-sama melayani sesama dengan penuh cinta kasih. Tuhan, kami akan undur diri. Kami mohon penyertaan-Mu dalam malam istirahat kami. Semoga kami dapat dengan nyenyak, dan juga untuk teman-teman yang sedang mudik, untuk semoga Engkau juga menyertai perjalanannya, berikan keselamatan sehingga dapat bertemu. Tuhan, kami mohon berkat-Mu lewat gembala kami, Romo Vento. Tuhan bersamamu Dan bersama Roh melalui penumpangan tanganku dan berkat doa permohonan Santa Perawan Maria dan semua orang kudus, semoga kita semua para alumni KEP dalam seluruh rencana-rencana ke depan, terutama dalam hidup kami, memberi kesaksian tentang kebangkitan-Mu, terutama juga dalam istirahat kami malam hari ini selalu dan senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Terima kasih Romo. Terima kasih. Kita foto dulu ya. Oke. Kita foto bersama dulu. Foto bersama. Oke. Buka kameranya dong. Oke ya, 1, 2, 3. Lagi 1. Bentar, sebentar. 1, 2, 3, cheese. Oke. Selamat malam semua. Selamat malam. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Nah, like visual, Pak. Left. Lihatlah ladang sudah menguning, telah siap dituai. Siapa yang jadi penuainya, yang mau bekerja bagiku? Inilah aku untuk oh Tuhan, yang jadi pekerjamu. Perlengkapi dengan rohmu, ku tak berdaya sendiri. Ku utus kau dengan kuasaku. Jangan takut, jangan khawatir, beritakan Injilku. Bersatulah dan majulah, membangun kerajaanku. Ku pilih kau, ku utus kau, ku akan menyertaimu. Ku mau taat, ku mau pergi dengan kuasamu. Kuatkanlah, teguhkanlah hatiku, Tuhanku. Kami mau, kami maju, membangun kerajaanmu. Pimpin kami, urapilah dengan kuasa Roh Kudus. Pimpin kami, urapilah dengan kuasa Roh Kudus. Saksi Kristus. Yes. Pan Puroko. Siap, Siap. Ya, diutus. Siap Terima diutus. kasih, Romo Vento. Terima kasih semua. Terima kasih banyak, Romo Vento. Terima kasih, teman. Terima kasih, Romo. Luar biasa. Makasih semuanya. Dadah. Selamat mudik. Ya, jaga kesehatan. Jangan lupa prokes ya. Jangan lupa bahagia. Mas Utomo, Mas Tommy baru masuk, sudah bubar. Habis gendingan, Bu. Ya. Ya. Mas Sutri, Tommy, Leni, oke. Enak cepat tulis. Buri-buri ya, tetap semangat ya. Jangan lupa bahagia. Oke, terima Bahagia kasih. ya, Mo. Iya. Terima kasih Romo. Jangan lupa Romo ya. Ya, terima kasih semuanya. Jangan Mas lupa Jason, mimpi terima indah. kasih bulan depan lagi ya. Oke. Depan mana Tegal? Tuan rumah bulan depan lagi. Slawi, Jo Slawi. Oh, Selawi. Kirain Tegal. Di
Di Batang kapan ini? Kapan capnya? Slawi dulu, Slawi. Tegal bulan depan Oh. lagi. Kenapa, Batang Mo? kapan buat cap Pak Roto? Oh, Batang. Ya, Batang. Capnya Batang, ayo. Batang sis Lolita harusnya tuh. Sis Lolita. Batang dan Slawi sudah mau ada Romo baru ini kayaknya ini. Ojo dibocor guys ya Mo. Iya, bau-baunya ya, Mo ya. Ya. Nggak boleh dibocorin, Mo, katanya. Sudah ada ini kok, sudah di apa? Tinggal serah terima jadi sudah bisa dibocorkan. Ada yang bilang, oh itu Mo. Slawi siap punya Romo baru, Batang punya Romo Siap. baru. Mejasem tetap ya Mo. Mojasem kekal abadi kasih setianya. Apa Romo Vento mau ke Slawi? Ya, belum. Berdoa aja. Jangan mau. Saya saja. Romo Vento nggak boleh kemana-mana. Saya percayakan kepada Roh Kudus saja. Ketemu di Slawi Mo. Mending sehat ya, Mo. Oke Terima kasih ya. Jasem Terima ya. kasih Terima kasih semua. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat, selamat mudik. Selamat Aku udah Terima kasih mudik. semua. Terima kasih. Sampai ketemu di Slawi Romo. Yes, sampai ketemu tanggal 11. Oke. Sip, yo. Oke. Oh, di mana Pak?